Gimana Mbak? Gimana? Sorry. Oke. Eh, aku mau nanya, aku bisa nggak kalau misalkan aku mau kerja di Hong Kong jadi TKW, tapi prosesnya dari sini, dari Bahrain, karena sekarang aku lagi ada di Bahrain sama suami. Tapi bisa nggak prosesnya langsung dari Bahrain gitu, nggak harus dari Indonesia? Oh, tidak bisa Mbak. Tidak bisa. Kan kita harus ngikutin peraturan Indonesia. Kita harus masuk PT, Oh proses gitu ya. lewat PT, PAP, dan uji kom, semuanya harus dilakukan. Jadi tidak bisa dari satu negara ke langsung ke Hong Kong, itu tidak bisa. Oke. Tapi kalau misalkan saya datang ke Hong Kong pakai visit visa liburan maksudnya, terus saya mau proses langsung di sana, bisa nggak? Tidak bisa. Hong Kong beda Mbak. Jadi Hong Kong harus ada izin dari Indonesia dulu baru bisa bekerja di sini. Karena di Hong Kong itu ada kontrak kerjanya, ada aturannya semua, dan PT harus bertanggung jawab atas kamu. Jadi tidak bisa secara ilegal datangnya legal terus bekerjanya ilegal, itu tidak bisa. Oke. Sekarang gaji Hong Kong berapa, Pak? 4.630. 4.600, berarti udah naik berapa? 200 apa 300? Nggak naik sama sekali Mbak, tetap selama 3 tahun ini. Oh iya, selama 3 tahun. Terus biasanya prosesnya berapa bulan kalau dari Indo, Mbak? Tergantung nasib. Ada yang 3 bulan terbang, ada yang 1 bulan terbang, ada yang 2 tahun belum terbang. Berarti tergantung kalau dapat majikan. Ya, dapat majikan pun belum tentu dapat tiket. Dapat tiket pun belum tentu dapat hotel. Makanya saya tidak berani memprediksi berapa lama. Jadi semua itu tergantung rezeki, usaha, dan Tuhan yang menentukan. Mungkin karena masih di situ masih ada corona apa gimana? Corona tetap, tapi kan tetap proses bisa jalan. Nggak ada masalah dengan coronanya. Oh iya, udah nggak kayak dulu ya. Betul. Oke. Terus kalau misalkan udah nyampe situ, apa sebelum ke rumah majikan itu apa ada tes dulu atau langsung gitu? Oke, saya ceritakan dari awal dulu. Kalau mbaknya masuk PT, itu proses PT sangat sulit dan ribet karena mbaknya harus sedikit banyak bisa berbahasa dan bekerja. Dan kedua, kamu harus lulusan ujian. Saya tidak tahu ujian apa aja yang ada di Indonesia. Setelah ada tiket, ada pesawat, ada hotel, masuk Hong Kong, nyampe di bandara, dijemput oleh hotel dan di karantina selama 3 hari. Setelah di karantina, sampai keluar dari situ kita buatin KTP Hong Kong dan medikal. Setelah medikalnya keluar, baru mbaknya masuk majikan. Itu. Terima kasih. Ada yang lain lagi yang ditanyakan? Enggak. Itu ya udah, nanti kalau misalkan saya pulang ke itu nanti saya hubungi. Baik, terima kasih. Makasih. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya tidak tahu prosesnya negara-negara lain karena semua orang itu bertanya, seandainya masuk Hong Kong dulu baru bekerja di rumah majikan baru proses, boleh nggak? Jadi saya tegaskan di sini Hong Kong tidak bisa seperti itu Mbak. Jadi Hong Kong itu harus dari Indonesia proses selesai kelar semuanya, baru ada kontrak kita masukin ke imigrasi visa turun baru kita kirim ke Indonesia. Jadi mbaknya tidak bisa dari Indonesia datang jadi turis ke Hong Kong, habis itu pelan-pelan cari majikan, habis itu visanya di-apply, terus visanya turun. Tidak bisa. Saya tegaskan sekali lagi, tidak bisa. Jadi mbaknya kalau pingin jadi turis nggak ada masalah. Tapi masalahnya kalau pingin bekerja terus jadi turis terus bekerja, itu tidak mungkin. Jadi jangan mengharap seperti itu karena sekali lagi Hong Kong legal. Dan Hong Kong tidak akan pernah melakukan legal menjadi ilegal kecuali kamu kabur sendiri ya. Jadi itu saja dari saya harap pertanyaan ini tidak terjadi lagi karena banyak sekali pertanyaan dan saya kemarin selalu lupa mau up karena kebanyakan video. Jadi saya minta maaf. Seleksi satu-satu video saya yang mana yang cocok karena memang judulnya sama isinya kadang beda. Karena saya kebingungan Mbak, maklum bukan YouTuber. Jadi nggak tahu wes, pokoknya enak opo di upload opo, enak opo di upload opo. Tapi terima kasih yang selalu setia dengerin curhatan-curhatan TKW Hong Kong khususnya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan bye bye, terima kasih.